Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu kembali di pelajaran IPA dalam pembahasan pesawat sederhana. Apa yang dimaksud dengan pesawat sederhana? Iya, jadi pesawat sederhana adalah alat yang kita gunakan untuk meringankan pekerjaan kita sehari-hari. Dengan pesawat sederhana, kita cukup memberikan gaya kecil untuk mengangkat atau memindahkan benda-benda yang berat. Apa saja yang termasuk pesawat sederhana? Iya, jadi pesawat sederhana terdiri dari 1 tuas, 2 bidang miring, 3 katrol, dan 4 roda berporos. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, tuas. Pekerjaan mengangkat beban akan mudah dilakukan jika menggunakan tuas. Tuas dibuat sedemikian rupa sehingga hanya perlu sedikit gaya untuk mengangkut beban yang berat. Tuas berdasarkan letak gaya-gayanya dibagi menjadi 3. 1. Tuas jenis pertama, yaitu tuas yang titik tumpunya berada di antara titik beban dan titik kuasa. 2. Tuas jenis kedua, yaitu tuas yang titik bebannya berada di antara titik tumpu dan titik kuasa. 3. Tuas jenis ketiga, yaitu tuas yang titik kuasanya terletak di antara titik tumpu dan titik beban. Contoh tuas jenis pertama yaitu pengungkit, gunting, tang, dan lain-lain. Contoh tuas jenis kedua yaitu pemecah kemiri, gerobak dorong, pembuka tutup botol, dan lain-lain. Contoh tuas jenis ketiga yaitu pinset, penjepit roti, siku, dan lengan. Perhatikan gambar tuas. Pada gambar tersebut terdapat titik tumpu di bagian tengah. T itu titik tumpu. Kemudian B beban disimbolkan dengan W. Kemudian A itu kuasa disimbolkan dengan F. Kemudian antara B dengan T itu ada LW. Jadi lengan antara W dengan T itu adalah LW, dan lengan antara T dengan F itu adalah LF. Sehingga dalam keadaan seimbang pada tuas berlaku persamaan berikut. W kali LB sama dengan F kali LK. Keterangan, W sama dengan beban, LB sama dengan lengan beban, F sama dengan gaya atau kuasa, dan LK sama dengan lengan kuasa. Contoh, sebuah balok diangkat dengan sebuah tuas yang mempunyai lengan kuasa 20 cm dan lengan beban 5 cm. Jika gaya yang diperlukan adalah 600 Newton, tentukan berat balok tersebut. Penyelesaian, diketahui LK sama dengan 20 cm, LB sama dengan 5 cm, F sama dengan 600 Newton. Ditanya W. Jawab, F kali LK sama dengan W kali LB. Jadi 600 kali 20 sama dengan W kali 5. W sama dengan 2400 Newton. Keuntungan mekanis yang dimiliki tuas adalah, jadi KM sama dengan W per F atau KM sama dengan LK per LB. Jika KM sama dengan 1, berarti tuas tidak menguntungkan dan tidak pula merugikan. Jika KM lebih dari 1, berarti tuas menguntungkan. Dan jika tuas KM-nya kurang dari 1, berarti tuas merugikan. Kita melangkah pada pembahasan bidang miring. Bidang miring merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah papan atau sebuah bidang datar yang dimiringkan. Bidang miring ini berguna untuk memudahkan memindahkan benda dari dua tempat yang memiliki ketinggian yang berbeda. Pada gambar terdapat bidang miring. Terdapat W beban, kemudian gaya yang mendorong beban adalah F, kemudian panjang bidang miring adalah S, dan ketinggian bidang miring adalah H. Sehingga untuk bidang miring berlaku rumus F sama dengan W kali H per S. Di mana F sama dengan gaya untuk mendorong benda ke atas, W sama dengan berat benda, H sama dengan ketinggian bidang miring, dan S panjang bidang miring. Untuk keuntungan mekanis bidang miring, KM sama dengan W per F atau KM sama dengan S per H.
Contoh benda yang menerapkan bidang miring adalah 1. Baji, 2. sekrup, 3. Jelanang yang ada di pegunungan. Soal, sebuah peti beratnya 500 Newton akan dipindahkan pada ketinggian 2 meter melalui bidang miring yang panjangnya 5 meter. Berapa gaya yang diperlukan untuk memindahkan peti tersebut? Penyelesaian, diketahui W sama dengan 500 Newton, H sama dengan 2 meter, S sama dengan 5 meter. Ditanya F sama dengan berapa? Jawab, W kali H sama dengan F kali S. Jadi 500 kali 2 sama dengan F kali 5. F sama dengan 500 kali 2 per 5, F sama dengan 200 Newton. Jadi gaya yang diperlukan untuk memindahkan peti adalah 200 Newton. Ya, sekarang kita masuk pada pembahasan tentang katrol. Katrol adalah salah satu jenis pesawat sederhana yang terdiri atas roda yang dapat berputar pada porosnya dan tali. Katrol dibagi menjadi 3, yaitu 1. Katrol tetap. Jenis katrol yang kedudukannya selalu tetap di suatu tempat. 2. Katrol bebas, yaitu jenis katrol yang titik beban di antara titik tumpu dan titik kuasa. 3. Katrol berganda, yaitu jenis katrol yang merupakan gabungan antara katrol tetap dan katrol bebas. Pada gambar, terdapat kedudukan katrol tetap tunggal, di mana W beban sama dengan F. Jadi F sama dengan W. Berapa gaya yang dibutuhkan? Sama dengan beban yang dapat ditarik. Kemudian katrol tunggal bebas, W sama dengan ada beban W, kemudian F sama dengan 1/2 W. Jadi gaya yang dibutuhkan sama dengan 1/2 W. Kemudian yang ketiga, terdapat katrol gabungan atau berganda, jadi 1 katrol tetap dan 1 katrol bebas. Jadi di sini terdapat W, beban, kemudian F sama dengan 1/2 W. Rumus yang digunakan sama dengan W kali LB sama dengan F kali LK. Keterangannya W sama dengan beban, F sama dengan lengan kuasa, LB lengan beban, dan LK sama dengan lengan kuasa. Contoh soal, seseorang mengangkat balok kayu yang beratnya 400 Newton setinggi 8 meter. Berapa besar gaya yang diperlukan untuk mengangkat balok kayu? Penyelesaian, diketahui W sama dengan 400 Newton, S sama dengan H sama dengan 8 meter, ditanyakan F sama dengan berapa? Jawab, keuntungan mekanik katrol tetap sama dengan 1. Jadi KM sama dengan W per F. 1 sama dengan 400 per F. F sama dengan 400 per 1 sama dengan 400 Newton. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan roda berporos. Roda dan poros merupakan pesawat sederhana yang terdiri atas sebuah roda berputar yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Roda dan poros merupakan pesawat sederhana yang berfungsi memperbesar kecepatan dan gaya. Hubungan roda-roda ada beberapa macam sebagai berikut. Yang pertama, hubungan roda-roda seporos. Keuntungan mekanis untuk roda-roda yang seporos, jumlah putaran roda kecil dibagi jumlah putaran roda besar. KM sama dengan N2 per N1. Yang kedua, jenis hubungan roda bersinggungan. Rumus keuntungan mekanis untuk roda-roda yang bersinggungan, jumlah putaran roda kecil dibagi jumlah putaran roda besar. KM sama dengan N2 per N1. Yang ketiga, jenis hubungan roda dengan sabuk atau rantai. Rumus keuntungan mekanis roda-roda yang dihubungkan rantai, jari-jari roda kecil dibagi jari-jari roda besar. KM sama dengan R2 per R1. Alhamdulillah, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.